Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham. Nah, materi ini khusus saya ingin sampaikan kepada adik-adik kelas 10 karena memang di kelas 10 itu mempelajari terkait dengan kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, sedikit disclaimer ya, bahwasanya sejarah Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara sebagaimana tema kita hari ini adalah sejarah dengan tingkat sejarah klasik ya, lebih tepatnya kuno. Kenapa? Karena memang sumber-sumber yang terhimpun, sumber-sumber yang dikumpulkan itulah sumber-sumber yang sifatnya sulit untuk dicarikan komparasinya atau pembandingnya. Jadi secara mutlak kebanyakan sumber-sumber yang ditemukan diabsahkan sebagai sumber yang benar adanya, seperti kondisi masyarakat atau kondisi kerajaan yang hidup pada masa itu, kejayaannya hingga keruntuhannya. Baik, beberapa sumber yang bisa menjadi acuan dari sejarah kuno ini adalah diantaranya memang prasasti, kemudian sumber dari luar ya, atau sumber-sumber yang dicatat oleh para pengelana ya, yang sempat datang ke Nusantara. Nah, baik kita mulai saja di sini kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sebelum kita melihat kondisi masyarakat lebih luas ya, Hindu dan Buddha, di sini ini kerajaan Kutai ternyata kerajaan yang pertama yang terlibat atau terpengaruh oleh agama Hindu. Jadi kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Nusantara ya dulu, atau saat ini Indonesia. Tepatnya kerajaan Kutai itu terdapat di tepi Sungai Mahakam, menjadi suatu ciri khas dari sebuah peradaban. Kebanyakan peradaban di dunia, bahkan ya semua peradaban itu memang berdekatan dengan sungai, karena sungai menjadi sumber dari kehidupan. Sungai Gangga, Sungai Tigris ya, dan Mesopotamia itu semuanya berasal dari peradaban sungai. Nah, jadi ini adalah kerajaan pertama dan juga kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Jadi dulu gimana dong kerajaan Indonesia sebelum kerajaan Kutai? Nah, jadi berdasarkan interpretasi ya yang berkembang pada saat ini, sebelum Kutai atau masyarakat Indonesia sebelum datangnya Hindu dan Buddha itu mengadopsi sistem pemerintahan kesukuan atau marga. Jadi yang adanya itu adalah kepala suku, bukan raja ya, tapi lebih tepatnya kepala adat, kepala suku, kepala adat yang kemudian mempunyai sebuah komunitas. Nah, kemudian setelah masuknya pengaruh Hindu, di sanalah muncul sebuah kerajaan. Ditambah dengan munculnya tulisan. Nah, tulisan penting ya dalam sejarah karena tulisan itu adalah sumber. Jadi sumber peradaban. Jadi peradaban yang pertama muncul yang jelas sumbernya di Nusantara itu baru kerajaan Kutai. Jadi sebelum-sebelumnya mungkin karena tidak ada yang nulis, atau mungkin memang masyarakat Indonesia tidak banyak yang mengetahui tulisan gitu. Jadi baru adanya kebudayaan Hindu yang bawa tulisan Sanskerta ya. Ini baru pertama kali munculnya tulisan di Nusantara. Dengan begitu muncul awalnya sejarah itu di abad ke-5 Masehi, atau lebih tepatnya ketika kerajaan Kutai ini berdiri. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tulisan itu ditulis di Yupa, atau ada yang menyebutnya prasasti Yupa. Nah, ada sesuatu yang menarik dari Yupa ini. Coba diperhatikan di gambar ini, bahwasanya Yupa ini menyerupai menhir, atau memang ada hubungannya antara Yupa dengan menhir, di mana bentuk batu yang berdiri tegak seperti ini itu dianggap sebagai suatu bentuk akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Megalitikum yang sebelumnya sudah berkembang di Nusantara. Ya.
Mungkin saya nggak terlalu jauh yang bahasnya ya. Kalau dulu di masa megalitikum, masyarakat Nusantara sudah mempunyai kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme. Nah, jadi dalam batu ini atau di atas batu ini ditulis huruf-huruf ya, huruf yang berbahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta ini adalah bahasa formal dalam agama Hindu. Dan juga hurufnya adalah huruf Pallawa. Nah, bagi siapa yang mau lihatnya, gambarnya sudah saya perlihatkan di sebelah kanan ya. Jadi ya bisa dikatakan pada saat sekarang ini hampir tidak ada ya orang yang bisa mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang berkembang pada saat sekarang, karena dianggap banyak profesor yang sudah tidak aktif lagi untuk meneliti peradaban kuno ini. Kita lanjut. Di sini mungkin kamu bisa melihat bahwasanya ada perbedaan antara nama pimpinan Kutai atau Raja Kutai sebelumnya hingga kemudiannya. Ada nomor 1 itu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Nah, jadi Kudungga atau Kudungga ini adalah raja pertama dan juga adalah raja yang belum ada pengaruh agama Hindu terhadap namanya. Berbeda dengan anaknya Aswawarman atau cucunya Mulawarman yang sudah mempunyai pengaruh agama Hindu. Dilihat dari namanya. Jadi kita bisa berinterpretasi bahwasanya Kudungga adalah nama asli yang lahir dari orang-orang Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahwasanya namanya belum terpengaruh dari agama Hindu dan Buddha. Jadi ini adalah beberapa raja ya yang memimpin kerajaan Kutai. Nah, di sini kerajaan Kutai hidup dalam kehidupan yang meniru akan kebudayaan agama Hindu yang diadopsi. Corak agama Hindu yang diadopsi ya diantaranya adalah dia mengagungkan hewan sapi ya. Jadi dia pernah mengkurbankan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Hal ini menjadi teks yang bisa kita melihat bahwasanya sapi cukup berkembang pesat di wilayah Kutai saat itu, dan memang sapi menjadi hewan yang disakralkan atau disucikan gitu ya bagi teman-teman yang tertarik dengan kebudayaan Hindu ya. Jadi bagi mereka sapi itu dikembangbiakan, malah tidak boleh dibunuh, tidak boleh disembelih, apalagi dimakan. Nah, jadi pemberian 20.000 ekor sapi ini bukan untuk dikurbankan, tapi suatu bentuk penghormatan. Maaf agak jorok sedikit. Beberapa cerita saya mendengar bahwasanya di India justru air mani sapi, air kencingnya ya, itu adalah air yang suci, bahkan dijadikan untuk mandi gitu, untuk upacara kesucian gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada upacara Fratyastoma. Ini adalah suatu upacara penyucian diri. Penyucian diri lebih tepatnya adalah penyucian diri untuk masuk ke kasta tertentu yang disebut adalah kasta Satria. Jadi ini materi sebelumnya bahwasanya di Hindu mempunyai 4 kasta. Salah satu kasta tertinggi itulah kasta Ksatria, di mana ketika memasukinya itu ada upacara Fratyastoma. Jadi seperti halnya di agama lain ya, misalnya agama Kristen itu ada upacara pembaptisan misalnya. Kalau di agama Islam mungkin pengucapan kalimat syahadat kali ya. Dan juga yang kedua itu upacara Asmaweda. Asmaweda ini pelepasan kuda untuk memperluas wilayah. Jadi si raja dalam suatu kerajaan, di sini kerajaan Kutai ya, dia ini melakukan upacara Asmaweda untuk memperluas wilayahnya, yaitu melepaskan kuda dan membiarkan kuda itu pergi sejauh mana kuda itu inginkan. Di batas paling jauh dari kuda itu pergi lari gitu ya, sejauh itu maka wilayah tersebut adalah wilayah kerajaan tersebut. Upacara ini dilakukan untuk memperluas wilayah kerajaan Kutai.
Dan yang ketiga, ya upacara yang ketiga, bukan upacara sih, ini lebih tepatnya adalah tempat suci, namanya Waprakeswara. Ini tempat yang dijadikan upacara pemberian ini, pemberian 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Tempat ini didiami oleh para Brahmana gitu. Baik, selanjutnya coba Dedek lihat ya. Coba kamu lihat ya gambar ini ya. Gambar ini adalah soal. Nah, coba dikerjakan. Saya bacakan. Upacara Hindu yang dilakukan di Kerajaan Kutai dengan tujuan memperluas wilayah Kerajaan Kutai dengan cara pelepasan seekor kuda sebagai batas wilayah kerajaan yang pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Aswawarman disebut dengan. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwasanya untuk memperluas wilayah Kerajaan Kutai, upacaranya itu disebut dengan upacara Asmaweda. Maka jawabannya A. Baik, kita lanjut di Kerajaan Huling. Nah, jadi Kerajaan Huling ini bisa dikatakan kerajaan yang kecil ya sebenarnya, tapi kerajaan yang unik untuk dipelajari, unik untuk diambil nilai moral yang terkandung di dalamnya. Langsung aja kita lihat di sini tokohnya yang menjadi sorotan itulah Ratu Sima atau Ratu Simo. Letaknya itu di Jawa Tengah dan bercorak Buddha. Nah, mungkin ini kerajaan pertama Buddha ya yang ada di Jawa, bahkan mungkin di Nusantara ya. Sumbernya ini terdapat dari sumber laporan Cina, dinasti Tang atau Itsing, dan laporan dari Arab. Dan yang terakhir adalah prasasti Tukmas. Sedikit informasi bahwasanya kerajaan Huling adalah kerajaan yang memang sumbernya tuh lebih banyak diterima dari luar dibandingkan dari dalam sendiri ya. Karena terlepas dari banyaknya catatan yang meriwayatkan kehidupan kerajaan Huling, makanya dianggap unik tadi. Memang banyak yang menceritakan dari luar, sedangkan dari dalam sumbernya tidak terlalu banyak. Nah, untuk kehidupan masyarakatnya, ini kehidupan masyarakatnya itu ada pertambangan ya, dan juga ada budidaya ya, ada budidaya penyu, pertambangan emas, perak, dan cula. Di sini ada pendeta yang patut untuk kita amati, kita ketahui, yaitu pendeta Huining dan Janan Batra. Hal yang penting di sini menilai moralnya itu adalah menguji kejujuran bagi rakyatnya. Dari sini saya lihatkan gambaran dari kerajaan Huling ya. Bisa dilihat di peta itu kerajaannya cukup kecil ya. Ya, Huling itu juga disebut dengan Kalingga ya. Bagi yang belum tahu, ada yang menyebut Huling itu dengan Kalingga atau kerajaan Kaling, juga ada yang menyebut demikian. Ini prasasti Tukmas ya. Ini prasasti Tukmas. Sekarang kita lanjut dulu, ada sumber kerajaan Huling. Jadi sumber kerajaan Huling ini pernah diceritakan dalam sebuah cerita Parahyangan ya. Walaupun di abad yang lebih muda ya, yaitu di abad ke-16, menceritakan tentang kerajaan Huling dipimpin oleh Ratu Sima. Nah, di catatan zaman dinasti Tang. Nah, sedikit informasi. Jadi pada zaman dulu dinasti Cina ya, salah satunya dinasti Tang, itu mempunyai suatu bagian yang menceritakan fenomena yang ada pada masa itu. Istilahnya adalah suatu bagian independen yang menuliskan sejarah. Jadi ada bagian dari suatu pemerintahan yang mempunyai menuliskan catatan pada zaman tersebut yang terlepas dari kekuasaan. Dan maka dinasti Tang atau dinasti Cina itu banyak mengeluarkan catatan-catatan dari zaman ke zaman. Dan catatan itu disinyalir ya, dulu sangat orang sangat meyakini bahwa itu terlepas dari kekuasaan pemerintahan. Jadi ditulis oleh tangan-tangan yang tidak mempunyai kepentingan dalam politik, gitulah kurang lebih. Nah, di sini pada masa itu Ratu Sima itu diceritakan mempunyai komunitas ekonomi sebagai sebuah wilayah perdagangan atau masyarakat yang hidupnya berdagang. Selain bertanam juga berdagang.
Ada catatan dari Itzing ya, seorang pengelana. Cerita itu menceritakan tentang perkembangan kerajaan Huling itu ternyata adalah kerajaan dengan mengadopsi kebudayaan agama Buddha. Kemudian ada berita dari Arab ya, tadi berita dari Arab menceritakan bahwasanya Ratu Sima itu didengar kebijakannya oleh Raja Arab, atau di sini disebut dengan Raja Tasih atau Tasih atau pangeran kaum Arab ya, atau orang Persia lah, di sini disebut Raja Tasih doang. Atau dalam buku Hamka yang menceritakan seorang pedagang ya, saudagar ya, kurang lebih seperti itu. Dan di situ menceritakan bahwasanya si saudagar atau Raja Tasih ini menguji kebenaran atau kabar tersebut. Jadi gini, jadi Ratu Sima itu kenapa dia sangat unik atau terkenal gitu ya, walaupun daerahnya kecil, karena dia itu menerapkan kebijakan potong tangan bagi siapa saja yang berani mencuri ya, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, jadi ini diuji oleh Raja Tasih ini, atau oleh saudagar dalam ceritanya Buya Hamka. Buya Hamka tuh bukunya apa gitu ya, Islam pada masa sejarah peradaban gitu, kurang lebih. Saya agak lupa, mungkin nanti saya tampilkan gambarnya di layar. Nah, jadi pada masa pada pengujian itu ya, Raja Tasih itu dia meletakkan emas ya di tengah jalan ya, dengan harapan ada yang menyulik, kemudian Ratu Sima menerapkan hukumannya. Tapi ternyata emas yang dia sengaja taruh ya di tengah jalan itu ternyata tidak ada yang berani mengambilnya, karena sosialisasinya sepertinya sudah meluas ya. Jadi masyarakat kerajaan Huling ini nggak berani mengambil sesuatu yang bukan haknya. Hingga pada suatu ketika ya, sampai sudah menunggu berhari-hari, berbulan-bulan, ada seorang anak dari Ratu Sima ini ya, dia itu bukan mengambil tapi memindahkan emas itu yang awalnya ada di tengah jalan ke pinggir jalan. Nah, pada saat itulah Ratu Sima itu menerapkan hukumnya, maka si anaknya itu dihukum dengan hukuman potong tangan. Nah, jadi di sini diambil kesimpulan bahwasanya Ratu Sima ini tegas dan keras gitu, dimana ketegasannya itu terhadap hukumnya dan keras terhadap siapapun yang melakukannya dengan dalih apapun, itu tetap diterapkan hukuman yang dimaksudkan gitu. Sehingga walaupun itu adalah anak sendiri, jadi tidak mengenal lapisan sosial. Nah, yang selanjutnya ini adalah prasasti Tukmas. Nah, prasasti ini prasasti yang menggambarkan bahwasanya tidak hanya kelompok Buddha saja yang mendiami wilayah kerajaan Huling ya, tapi juga kelompok penganut agama Hindu. Jadi ini memperlihatkan bahwasanya kerajaan Huling juga mengadopsi sifat yang toleransi ya. Jadi dia tidak hanya menganut agama Buddha yang ada di wilayahnya, tapi juga penganut agama Hindu juga hidup berdampingan. Dan ini menjelaskan kehidupan yang saling menghargai kepercayaan masing-masing atau toleransi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pendapat yang berkembang ya terhadap kerajaan Huling ini. Yang pertama itu interpretasi dari prasasti Dinoyo ya. Di tahun 760 kerajaan Huling itu pindah ke Kian atau ke arah timur, yang berlanjut dengan namanya kerajaan Kanjuruhan ya. Ini dilihat dari nama rajanya, dikenal Raja Simha. Apakah memang itu kerajaan Huling atau enggak ya, tapi intinya ini adalah pendapat yang berkembang. Yang selanjutnya di sini adalah C.L. Muns, seorang ahli ya juga, yang kemudian berpandangan atau berpendapat kerajaan Huling itu mempunyai pengaruh sampai ke tepi Selat Malaka atau Semenanjung Malaka. Pendapat itu didasari oleh apa? Oleh sistem
ekonomi kerajaan holding, yaitu sistem ekonomi kan tadi kerajaannya adalah sistem ekonomi bidang perdagangan dan pelayaran. Maka tidak heran adanya pengaruh kerajaan holding hingga ke Malaka, karena dalam perdagangan dulunya itu satu paket ya, ada perdagangan pelayaran, perdagangan antar pulau, jadi belum ada perdagangan online seperti yang kita kenal sekarang. Dan juga wilayah holding juga wilayah yang ramai untuk aktivitas perdagangan karena kan juga meliputi wilayah pesisir. Nah, yang terakhir ini adalah terdapatnya berita dari dinasti Tang yang tadi disebutkan juga, bahwasanya kerajaan holding itu diceritakan mempunyai batas sampai ke Laut Cina Selatan ya, berbatas dengan Kamboja di sebelah utaranya, atau sebelah timurnya berbatas dengan Tapoteng, Poli sebelah timur dan Tapoteng di sebelah barat. Nama lain di kerajaan holding ini disebut dengan kerajaan Copo bahasa Jawanya. Berdasarkan cerita berita tersebut disimpulkan kerajaan holding terletak atau terpusat di Pulau Jawa. Jadi ini diceritakan wilayahnya lebih luas ya daripada wilayah yang kita kira yang hanya ada di Pulau Jawa. Nah, sedikit kehidupan pada masa kerajaan holding ya. Jadi kalau di bidang politiknya mungkin kita bisa melihat ada kebijakan yang tegas ya dari pimpinannya, yaitu raja ya atau ratu dari kerajaan holding, itu Ratu Sima. Ini memimpin sangat keras dan terkenal dengan adil dan bijaksana. Jadi mungkin agak bertentangan ya, tapi pada alam pikiran masyarakat pada saat itu sosok Ratu Sima adalah sosok raja ya, ratu yang adil dan bijaksana walaupun keras ya, walaupun keras. Nah, di bidang ekonomi di sini kegiatan ekonomi masyarakat holding tadi juga kehidupannya itu berdagang ya. Di satu sisi juga mempunyai kehidupan bercocok tanam gitu. Yang terakhir itu bidang sosialnya, masyarakat holding itu ternyata hidup dengan tertib dan teratur karena mungkin ya aturan yang diterapkan itu cukup ketat dan keras ya, sehingga masyarakat tuh cukup berpikir 7 kali untuk melakukan pelanggaran. Di sini kerajaan holding menganut kerajaan agama Buddha yang mempunyai sumber bahkan dari Cina ya, yang ditulis oleh Tsing. Dan satu hal yang menarik lagi, ada berita yang menyebutkan bahwa seorang pendeta Buddha bernama Huining ya dari Tiongkok kemudian datang ya ke Nusantara untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddha Hinayana ya ke dalam bahasa Cina. Dalam kegiatan itu, penerjemahan itu ya, proyeknya itu dibantu juga oleh seorang pendeta dari holding, yaitu Jana Badra ya. Janan Badra atau Jana Badra ya. Jadi dua pendeta ini kemudian bekerjasama untuk menerjemahkan teks kitab Buddha Hinayana ke dalam bahasa Sanskerta. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini bisa dibaca ya soalnya. Saya bacakan. Pendeta Tiongkok akan datang ke kerajaan holding menetap selama 3 tahun adalah siapa? Nah, ini yang baru kita bahas tadi ya. Bagi yang berhasil menjawab, jawabannya adalah ya benar, jawabannya adalah Huining ya, pendeta Huining. Nah, selanjutnya kita masuk ke kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Kutai tadi ada di Kalimantan bagian timur ya. Kerajaan holding itu ada di Jawa Tengah. Nah, ini mungkin yang dekat dengan pusat kota kita, yaitu kota Jakarta, bahkan memang meliputi Jakarta. Kerajaan Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara kalau dibilang pusatnya itu ada di Jasinga atau Bogor. Dan kerajaan ini adalah kerajaan tertua atau kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Nah, sumbernya itu cukup banyak ya, beberapa sumber, ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari dalam. Contohnya di sini adalah berita musafir, fashion, dan
prasasti Tugu. Nah, kita masuk ke cerita dari luar dulu, sumber dari luar dulu. Sumber dari luar di sini datang dari Fahien ya. Fahien ini bisa dilihat di gambar. Dia dilambangkan sebagai seorang biksu ya, seorang pendeta ya kurang lebih, yang kemudian mengelana ke berbagai wilayah. Dikenal dengan Fahien de Verlesmont, itu Fahien sang biksu yang tidak ada kenal rasa takut. Berita berasal dari Tiongkok ya. Di zaman dinasti Tang mengenal seorang pendeta nama Fahien ya, benar. Dia pernah datang ke daerah pantai utara Pulau Jawa itu sekitar tahun 414. Catatan tersebut menceritakan kehidupan masyarakat Tolomo ya atau Taruma yang sudah mengenal kehidupan agama seperti agama Hindu dan agama Buddha. Selain itu juga terbawa atas kepercayaan lokal yang sebelumnya dipercaya, itu animisme dan dinamisme. Nah, di sini ada 7 buah prasasti yang berisi tentang kisah kerajaan Tarumanegara. 5 dari prasasti ini ditemukan di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu prasasti Cariteun, prasasti Jambu, prasasti Kebun Kopi, prasasti Pasirawi, prasasti Muara Janten. Ada pula prasasti yang di luar Kabupaten Bogor, itu prasasti Cidanghiang di Kabupaten Pandeglang dan prasasti Tugu di Kota Jakarta. Nah, kita masuk ke prasasti Tugu dulu yang ditemukan di Cilincing, Jakarta Utara. Jadi prasasti ini menceritakan tentang penggalian Sungai Chandra Baga ya, untuk pembuatan saluran Komati. Jadi saluran Komati ini saluran yang sepanjang 11 km. Nah, saluran ini nanti diceritakan berfungsi untuk irigasi. Kemudian ini berisi juga tentang pemberian hadiah 1000 ekor sapi kepada golongan Brahmana. Ini bentuknya prasasti Tugunya. Selanjutnya ada prasasti Cariteun. Ini ditemukan di Sungai Cariteun yang mengalir ke Sungai Cisadane. Nah, jadi Sungai Cariteun ini ada gambar tapak kaki Purnawarman, yaitu raja di masa kejayaan kerajaan Tarumanegara. Telapak kaki ini dilambangkan sebagai telapak kaki Dewa Wisnu, sebagai dewa yang disembah pada masa itu. Jadi informasi yang lain ya terhadap kerajaan Hindu-Buddha atau kebiasaannya. Dalam agama Hindu-Buddha kan ada beberapa dewa yang disembah. Salah satunya adalah Dewa Wisnu. Dan di sini pengangkatan seseorang menjadi raja itu dianggap juga sebagai titisan sang dewa. Nah, selanjutnya ini adalah prasasti Kebun Kopi. Kalau prasasti Kebun Kopi ini ditemukan di Muara Hilir atau di Cibung Bulang ya. Berisi tentang pahatan yang menyerupai telapak kaki gajah. Jadi ini menceritakan bahwasanya itu dianggap telapak kaki gajah yang bernama Airawata. Jadi gajah Airawata ini masuk ke mitologi Hindu ya, yang menceritakan tentang gajah putih yang disucikan atau diagungkan gitu. Kita lanjut. Selanjutnya ada prasasti Pasirawi. Sebagaimana namanya, ini ditemukan di Pasirawi, ditemukan oleh N.W. Huppermans, itu ya bacanya, di lereng selatan Bukit Pasirawi, tepatnya di kawasan hutan perbukitan Cipaminkis ya, sekitar kurang lebih 559 meter di atas permukaan laut. Nah, isinya dari gambaran ini adalah telapak kaki ya, telapak kaki manusia. Nah, kurang lebih memang tidak berisi aksara karena hanya memperlihatkan suatu telapak kaki saja. Artinya sulit untuk diterjemahkannya ke dalam bahasa. Itu maksudnya telapak kaki itu artinya apa.
Kemudian ada prasasti Cidang Hiang ya. Cidang Hiang ini mempunyai tulisan, ada 2 baris ya kalimat. Langsung aja ya, ini ditemukan di Lebak ya, Kabupaten Pandeglang, yang intinya 2 kalimat itu berisi atas pemujian atau pengagungan ya keberanian Raja Purnawarman ya. Sebagaimana prasasti yang lain, prasasti ini tulis dengan huruf Palawa ya, dan bahasanya bahasa Sanskerta. Jadi bahasa Sanskerta itu bahasa yang mempunyai tingkat klasifikasi yang tinggi ya, karena dianggap bahasa yang digunakan oleh orang-orang suci, karena bahasa yang menjadi bahasa Brahmana ya. Jadi bisa dibayangkan bahasa ini tidak dikuasai oleh masyarakat biasa. Prasasti Muara Cianten ya. Jadi prasasti ini prasasti yang ditemukan oleh orang yang sama dengan prasasti Pasir Awi, prasasti Cidang Hiang tadi ya, prasasti Cidang Hiang ya, Pasir Awi benar. Jadi prasasti Muara Cianten ini ditemukan di tepi Sungai Cisadane. Jadi memang punya tulisan ya, tapi tulisannya itu tidak bisa diterjemahkan karena bahasa yang digunakan bahasa yang berbeda, itu bahasa Ikal dan hurufnya huruf Sangha ya. Bisa dikatakan bahasa dan huruf yang sampai saat ini belum dipahami oleh masyarakat artinya apa. Nah, selanjutnya ini cerita tentang Purnawarman, yaitu raja yang menjadi puncak kejayaan dari kerajaan Tarumanegara. Jadi banyak prasasti yang menjadi sumber dari kerajaan Tarumanegara itu hanya menceritakan tentang Raja Purnawarman ya. Jadi kalau sebagai sumber sejarah, jelas ini adalah sumber yang primer, tapi sumber yang tunggal gitu ya. Tidak ada komparasinya. Hal tersebut dilihat dari salah satunya prasasti Cianten ya, yang diletakkan telapak kaki Raja Purnawarman yang dilambangkan telapak kaki Dewa Wisnu. Nah, di bidang ekonomi, masyarakat Tarumanegara hidup dalam kehidupan pertanian ya. Di sana itu dilihat dari dibangunnya saluran Gomati dari Sungai Candrabaga tadi ya. Saluran Gomati sepanjang 12 kilo itu dijadikan sebagai irigasi pertanian. Maka bisa diambil kesimpulan masyarakat dari Tarumanegara adalah masyarakat petani. Tujuan ya, jadi tadi sudah jelas ya, tujuan dari saluran Gomati ya itu bukan hanya sebagai irigasi, tapi juga sebagai lalu lintas perdagangan. Ini bisa lewat perahu ya, kapal mungkin kayak perahu kecil ya, untuk jalur atau transportasi laut atau transportasi darat lewat sungai. Dan yang terakhir itu sebagai mencegah banjir ya. Jadi masalah banjir ternyata bukan baru-baru sekarang ya. Ternyata jauh sebelum ini ya, di abad ke-5 Masehi ternyata sudah dibahas dan dibuat sebuah saluran untuk mengatasi banjir atau mencegah banjir. Nah, jadi di sumber-sumber yang ditemukan menceritakan masyarakat Tarumanegara hidup dengan sejahtera. Hidup dengan sejahtera dan berkembang kebudayaan menulis. Dan itu dilihat dari banyaknya banyaknya prasasti yang sudah ditemukan. Dan yang terakhir ini adalah runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Jadi runtuhnya kerajaan ini itu dilihat dari faktor luar. Faktor luar itu karena banyaknya berkembang kerajaan lain seperti Sriwijaya dan Kalingga. Bahkan ada yang menyebutkan invasi ya dari kerajaan Sriwijaya terhadap kerajaan Tarumanegara ini, sehingga kekuatan baru yang muncul membuat kerajaan Tarumanegara kehilangan powernya lah, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau dari dalam itu adalah kerajaan Tarumanegara tidak mempunyai raja yang penerusnya, yang menjadi penerusnya. Jadi raja terakhir itu Raja Linggawarman, tapi tidak mempunyai keturunan, sehingga kerajaan Tarumanegara menjadi kerajaan yang berada di bawah kerajaan Sunda
yaitu di bawah Raja Tarusbawa, yang kemudian kerajaan Tarumanegara ini juga melepaskan wilayah-wilayah di bawah kerajaan tersebut. Nah, jadi begitu adik-adik, teman-teman sekalian, ya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom chat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya.